saudara, seperti apa yang tadi kita sudah akui dan saya percaya sudah deklarasikan, maka kita akan menghadapi pengutusan. Saudara akan pergi dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam saudara ya, menghadapi apapun yang Tuhan suruh kita lakukan. Persoalannya ada banyak hal. Setelah itu ada di depan kita. Dan bagaimana cara kita mengerjakan? Bagaimana cara kita bereaksi? Bagaimana cara kita menyikapi? Itu menentukan bagaimana kita from peak to higher peak. Saya berdoa saudara pelan-pelan menangkap. Yang pertama, hadapi tahun ini dengan apa? Dengan ilahi. Saudara jangan pakai cara manusia. Tapi mari hadapi tahun ini dengan ilahi. Tapi kita lihat ayatnya. 1 Timotius 4 ayat 7. Saudara, ayatnya berkata gini, train yourself to be godly. Latih dirimu menjadi ilahi. Saudara, menjadi ilahi itu enggak langsung. Jadi ilahi itu harus dilatih. Saudara, ada banyak orang tidak mau melatih. Dan dia membiarkan hidupnya, saudara, terlalu santai. Terlalu menikmati. Contohnya kayak saya nih. Saudara percayalah, dulu saya cantik dan kayak Pragawati badannya. Dulu berat saya 40 loh saudara, bayangin setinggi ini. Berat badan saya 42. Saudara, tapi apa? Saya terlalu santai. Apapun dimakan, saudara, yang enak dimakan, ngembang dikit gak apa-apa. Gak apa-apa. Ujungnya hari ini bukan Pragawati saudara. Ya, Karonggoni. Saudara, kenapa? Gak terlatih. Tapi secara rohani saya gak mau seperti badan saya. Ya, kita harus terlatih. Nah, untuk terlatih bagaimana? 3 hal. Yang pertama, apapun tanya Tuhan. Dalam hal kecil, besar, minum obat, pergi kemana, tanya Tuhan. Tapi bukan tanya Bu Nani. Kenapa? Saudara, di sini itu ada nabi. Saudara kan terjebak, tanya Bu Nani. Persoalannya pada waktu saudara menghadapi kehidupan harian, saudara tidak bisa tanya Bu Nani. Karena itu kalau saudara tidak paksa dirimu, tanya Tuhan, saudara akan menghadapi banyak kegagalan. Saudara, hari itu demo di mana-mana kita tahu. Saudara, dan saya hari itu ada di Jakarta. Tuhan bilang begini, tembus saja, tenang aja. Saudara, dan saya jalan, di belakang itu udah gebuk-gebukan. Saudara, di belakang saya itu sangat dekat. Lempar-lemparan, sudah bakar-bakaran. Tapi saudara, Tuhan bilang jalan aja. Setelah itu Tuhan bilang gini paginya, ya, buat arak-arakan. Tuhan mintanya minimal 2000 orang. Saya bilang Tuhan ya. Seluruh Indonesia sudah dapat peraturan tidak boleh massa berkumpul. Tapi Tuhan bilangnya buat arak-arakan. Saya bilang sama Pak Mul nggak tahu caranya bagaimana. Cariin izin buat arak-arakan. Kalau nggak ada izin kita tetap lakuin. Karena Tuhan suruh. Saudara, dan saya bersyukur polisi di bed kasih itu sudah kenal kita. Terus dia bilang, kenapa arak-arakan di zaman begini? Kita bilang, karena jalanan tidak boleh jadi tempat pembunuhan, kerusuhan. Jalanan harus jadi tempat berdoa. Karena jalanan tidak boleh buat demo. Jalanan harus buat tempat menyembah. Di jalanan tidak boleh ada kebencian. Di jalanan harus ada tempat cinta dan saling menghargai. Mereka bilang, oke, udah kamu lakukan aja jam 4 pagi. Ya, kami percaya kalau kalian yang melakukan. Pasti Tuhan suruh, polisi aja tahu. Saudara, polisinya bukan Kristen. Tapi polisinya bilang, pokoknya kalau Mahanaim disuruh, saya siap.
Saudara, dan kami lakukan. Saudara, jam 4 kami 2000 lebih orang berdoa, jalan nyembah Tuhan. Wah, itu keren sih saudara. Hadirat Tuhan yang keram. Itu sampai polisi, orang yang di jalan, semua ikutan saudara. Dan tiba-tiba gelombang itu menyelesaikan. Tapi selesai itu Tuhan masih bilang begini. Semuanya nyebar masuk ke daerah-daerah yang lagi demonstrasi. Saudara, dan hari itu kami nyebar. Tuhan suruh bawa kami es, namanya es sukacita. Kami buat 10.000 es mambo sukacita. Tapi saudara, 10.000 kami bagiin. Saudara, kami bagiin bunga, kami bagiin boneka. Saudara, orang pasti bingung. Kami bilang gini, kalau marah-marah sama boneka. Kalau kesel-kesel sama boneka, tapi jangan sama orang. Saudara, Tuhan suruh bagiin. Dan itu dikasih boneka, polisi semua ketawa saudara. Dikasih es semuanya adem. Saudara, kemudian dikasih makan semua nangis. Dan akhirnya bubar. Saya berdoa, kita ini menghadapi tahun ini godly. Dengan cara Tuhan, bukan cara manusia. Cara manusia, saudara demo sembunyi. Cara manusia demo, cari tempat aman. Cara Tuhan, turun, pelukin mereka. Saya berdoa, kalau tahun ini saudara menghadapi masalah, kebutuhan, godly, saudara akan lihat terobosan-terobosan besar. Saudara, yang kedua, bagaimana train yourself. Diri sendiri, gak usah ngelatih orang lain dulu. Saudara counter setiap omongan pikiran negatif dengan firman. Kalau Tuhan, saudara ya, biarkan kita menghadapi masalah. Nanti iblisnya pasti ngomong begini. Tuh kan udah doa, tetap ada masalah. Kalau saudara diam, itu akan menjadi lebih parah dan lebih parah. Apalagi kalau saudara ngomel. Tapi kalau saudara mulai gini, dalam nama Yesus, masalah ini membawa kemuliaan. Masalah ini membuat saya naik. Masalah ini membuat saya mengalami keajaiban. Terus iblis pergi. Karena berani ngomong sama saya. Itu namanya mengcounter. Maka saudara akan menjadi lebih dari pemenang. Karena tidak membiarkan pikiran, perasaan, semua yang negatif masuk dalam hidup kita. Saudara, pada waktu COVID, semua berita berkata COVID itu berbahaya dan mematikan. Saudara, dan hari itu saya bilang sama semua orang, kalau yang dekat sama saya, itu memperlemah ya, kondisimu. Jemur, teriak sama Tuhan. Ya, doain orang sakit. Itu akan menjadi imunisasi terbaik. Saudara, yang lain terlalu takut. Terlalu mendengarkan semua berita yang negatif. Dan saudara, kami yang belajar mengcounter. Saya tuh tiap hari doain orang COVID itu ratusan saudara. Kami Mahanaim memberi makan saudara pasien yang tinggal di rumah. Saudara, kerja sama total selama 3 tahun 20.000. Tiap hari ngirim, ngecekin. Kalau saudara tanya, gak ada yang pakai masker. Di Mahanaim sendiri kami terima total pasien 12.000 selama 2 tahun. Saudara, dan kami semuanya, saudara, makin sehat dan makin sehat.
Hari itu Kesia lagi mengandung. Saudara Miel itu saudara ya lahir, dokternya bilang begini. Jadi Kesia itu waktu dicek, saudara Kesia itu positif tapi bukan tertular. Tapi sudah pernah, pasti pernah kena, tapi sudah lewati. Saudara dan bayinya waktu dites juga sama. Sampai dokternya bilang begini, ini ajaib ya. Ini tenang bu, ibu sama anak ibu ini kalau ada COVID apapun itunya sangat tinggi. Daya antibodinya sangat tinggi. Saudara, jadi pada waktu melahirkan itu masa COVID, orang lain gak boleh dibesuk. Kami saudara di kamar 20 orang ketawa-ketawa dibiarin. Dokternya bilang begini, ini semua yang ada di sini aneh katanya. Antibodinya sangat tinggi. Saudara, sekali lagi counter. Tapi hari ini terbukti loh. Meninggal 90% karena ketakutan. Dan karena apa? Sepi sendiri. Yang ketiga karena dimasukkan. Saudara ditidurkan. Dikasih saudara inkubator. Gak selalu yang saudara dengar itu benar. Semua harus dikontrol, ditetapkan dengan Tuhan. Tapi banyak orang lebih percaya dunia dengan apa? Keadaan mereka. Dan kalau hari-hari ini saudara tidak belajar counter, itu masuk di alam bawah sadar saudara. Ketika dunia bilang resesi, saudara akan percaya. Ketika saudara orang bilang ini, susah kok dapat uang, saudara akan percaya. Padahal saudara dapat janji, accelerate harvest. Saudara yang selanjutnya, yang ketiga, saudara untuk godly jaga hatimu. Tetap tenang dan memandang Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap tenang. Maka kalau ini saudara latih tiap hari, saudara akan menghadapi dari from peak to higher peak. Banyak orang deklarasinya keren. Saudara, menurut saya deklarasi di tempat ini lebih keren daripada di tempat Mahanaim. Saudara, ada yang namanya beyond limit, betul? Itu keren banget. Saudara, saya dengerin semua loh khotbah-khotbah saudara. Khotbahnya setiap pagi, saudara setiap PW saya dengerin loh. Ya, saya dengerin pada waktu ada ibu ada yang bicara tentang macam-macam lah saudara ya. Yang terakhir bom saya dengerin semuanya. Apalagi punya Bu Nani ya, itu mah wajib. Kalau punyanya Bu Nani itu wajib saudara. Tapi sekali lagi, saudara tidak otomatis sampai ke situ. Kecuali saudara train yourself. Apa? Godly. Saudara, yang kedua, kemuliaan Allah, kuasanya bekerja dalam kita. Dengan kuasa ini ia sanggup melakukan jauh tidak terbatas, beyond limit, hingga tidak terhingga dari apa yang kita minta dan bayangkan. Saudara, Tuhan pasti lakukan besar. Tapi apakah kita siap pada waktu yang besar, yang beyond limit itu datang dalam hidup saudara? Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Ini yang pertama. Saya berharap saudara siap. Beyond limit, hal yang besar seringkali datang lewat
goncangan. Walaupun kita terima jaminan masa keamanan, tapi lewat goncangan. Kalau enggak pernah hadapin Goliat, Daud enggak naik. Kalau enggak pernah hadapin, saudara ya, orang Filistin, Gideon enggak naik. Jadi siapkah saudara masuk goncangan? Ayatnya gimana? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, extremely thankful, dan menyembahnya menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, ada 3 cara untuk menghadapi goncangan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, goncangan itu bisa macam-macam. Tapi yang pertama, extreme thankful. Saudara, goncangan dalam hidup saya pada waktu Pak Paul meninggal. Wah, saya itu shock, saudara. Tapi hari itu saya memutuskan untuk extreme thankful. Saya bilang terima kasih Tuhan. Buat 35 tahun saya menikah dengan beliau. Saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau mulai hari ini Engkau miliki aku seutuhnya. Saudara, saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau Engkau berikan 1000 bunga untuk melamar saya. Saudara bilang, Bu, maksudnya pada waktu Pak Paul meninggal, saudara itu semua kirim bunga pastilah. Dan itu lebih dari 1000 saudara. Anehnya hari itu, saudara tidak ada mawar dalam negeri. Sehingga semua yang kirim bunga terpaksa harus pakai mawar luar negeri. Dan datangnya itu aneh saudara. Ada bunga lili, saudara bunga tulip, nggak ada yang pesan datang. Dan Tuhan bilang, bukankah ini semua bunga yang engkau suka? Saya bilang, iya Tuhan, saya ngerti kok kodenya. Saya itu tidak suka bunga mawar lokal. Saya sukanya itu bunga mawar luar negeri saudara. Saya suka tulip, saya suka bunga bakung. Saudara, itu gak ada satupun yang ngirim anggrek. Walaupun saya menanam anggrek hari ini, tapi sebenarnya saya tuh gak terlalu suka anggrek. Saudara, saya suka tuh 3 bunga ini. Dan hari itu tidak ada bunga lain selain 3 bunga ini. Sampai saya bingung. Dan Tuhan bilang, hari ini nak, aku melamar engkau menjadi milikku seutuhnya. Saudara, hari-hari itu saya isi dengan ekstrem thankful. Saya nari. Saya selesai Pak Paul, saya langsung pergi ke pedalaman. Saudara, saya KKR di sana. Saya berdoa apapun yang terjadi. Pertama, extreme thankful akan membuat saudara terbang tinggi. Tahun ini beyond limit. Saudara, yang kedua, saudara berkenan. Coba mulai cek and recheck. Sukanya Tuhan itu apa? Ada banyak orang, saudara, yang gak peduli sukanya Tuhan, tapi penting sukanya dia. Saya tuh kadang-kadang geleng-geleng kepala saudara sama beberapa orang. Saya bilang misalnya gini ya, saya ini gak suka durian. Tapi ada orang ngotot bilang gini, Bu, durian di sini tuh enak tenan. Ini the best durian. Terus dia kasih saya durian. Itu kan namanya ngotot ya saudara. Dia mau ngasih yang terbaik tapi seleranya bukan selera saya. Saya pernah ke satu tempat dan saya tuh bilang begini, Bu, saya puasa. Saya baru makan
besok. Karena hari itu Tuhan suruh saya puasa dari jam 6 sore sampai jam 12 siang. Jadi jam 6 sore sampai jam 12 siang selama beberapa hari. Saya bilang saya puasa ya Bu, jadi tolong jangan disediakan apapun. Sampai sana saya disediain ayam goreng. Baunya wanginya setengah mati. Saudara, dan dia bilang begini, Bu, ini ayam goreng terenak di tempat ini. Saya tahu ibu puasa, tapi biar ini dibawa pulang. Saudara, itu namanya nyebelin. Kenapa? Udah puasa bau ayam goreng enak tenan. Saudara bisa mengerti maksud saya? Saya ini penggemar makan, kalau nggak penggemar makan ya badan nggak kayak begini. Sudah tahu saya penggemar makan. Sudah tahu saya puasa, malah disediakan ayam goreng terenak baru fresh. Walaupun dia bilang itu untuk dibawa pulang. Tapi ini caranya, cara dia. Maunya dia, bukan maunya saya. Nah, banyak orang seperti itu. Ketika Tuhan minta kita menyembah dalam perkenanannya. Tapi kita bikin yang sibuk. Nanti ketika Tuhan bilang gini, pergi nginjil. Kita bilang, kita di sini saja. Ini membuat goncangan. Tidak akan membawa kita naik. Tahun ini belajar yang berkenan. Saudara, kami baru mengalami juga goncangan yang berkenan. Saudara, Tuhan suruh kami buat ibadah, saudara, di depan, benar-benar di tengah pusat Bekasi dan di lapangan. Saudara, dan Tuhan bilang gini, minimal 5.000, tapi aku mau 7.000. Siap? Saudara, dan kami persiapkan hari Sabtu kemarin tanggal 17. Saudara, dan ketika 7.500 orang nyembah, hujan gede saudara. Biasalah Mahanaim kan otomatis ya. Bayangin ya, Mahanaim, saudara bisa bayangin Mahanaim lah. Separah apa kami. Begitu hujan semua ngeluarin banner. Semua deklarasi, semua perang, betul kan? Itu kan Mahanaim, gak ada cara lain. Mahanaim itu kan terlalu begitu. Tapi Tuhan ngomong gini, kenapa kamu tidak menikmati, kata Tuhan, dan nyembah di tengah hujan? Saya lemes lah saudara ya. Saya dengar, Pak Joshua dengar, Pak Luki dengar, Ibu Deborah dengar, banyak yang dengar. Tapi kami ini Mahanaim, saudara ya. Jadi walaupun dengar, biarin hujan, nyembahlah di tengah hujan. Tetap aja saudara, kirata syakara, saudara ya, tetap aja begitu saudara. Walaupun akhirnya kami lirik-lirikan, kami semua dengar, dan akhirnya Pak Joshua bilang, sudah Lema, kita nyembah aja terus ya, gak usah perang ya, ya nyembah aja. Terus saya bilang ke yang lain, udah pokoknya gaspol, nyembah aja. Ya, wah pintar nih BMN-nya, langsung medianya hebat, langsung dikeluarkan. Saudara lihatin Bu Iren yang rambutnya selalu rapi, saudara lihat ya rambutnya itu tidak pernah terjadi saudara. Lihat semua rambut kami sudah, haleluya. Untung rambut saya tetap lepek pun begitu ya, karena memang biasa juga begini, jadi tidak berubah saudara ya. Saudara, ini kami nyembah di tengah hujan saudara. Kami enggak bergeming dan hujan tidak berhenti. Tapi saudara mau tahu apa yang terjadi saudara? Berita itu viral kemana-mana. Pendeta-pendeta besar WA saya. Dan semua berkata, Bu, bagaimana bisa bikin orang militan seperti itu? 3 jam di tengah hujan. Gede, hujannya jangan dipikir rintik-rintik saudara. Hujannya gede saudara. Dan kalian tidak bergoyang. Saudara, itu sampai ownernya aja
dan bilang, Bu, kami tahu Mahanaim adalah tiang doa. Saudara sampai wali kota, sampai saudara Aras itu di atas sinode. Semua bilang, Bu, terima kasih ya. Jadi tiang doa. Saudara yang biasanya rada-rada bilang saya sesat, yang biasanya rada-rada bilang Batra aneh, semua sampai WA. Saudara dan bilang terima kasih jadi tiang doa. Saya berpikir gini, Tuhan itu maunya aneh, seleranya aneh. Tapi bisa enggak kita untuk mengikuti cara Tuhan, bukan cara kita? Sudah jangan pikir kami enggak enggak langsung kami langsung gitu, saudara. Langsung semua senjata keluar. Anak-anak saudara ya semua bukannya sembunyi, langsung semua bawa banner, langsung lari di tengah lapangan. Tapi Tuhan bilang, nah, kali ini aku gak mau begitu. Kali ini aku mau kamu nyembah. Dan kalau Bunita itu biasa paling berani mendengar dan mengikuti Tuhan. Saya itu masih bilang begini, yang anak-anak kecil biarinlah di tempat yang tidak kena hujan. Tapi Bunita langsung teriak, semua ya yang merasa pasukan Tuhan, gak ada yang nyingkir, berlutut semua di tengah becek. Saya bilang, ya udah terlanjur lah. Saudara, sejujurnya kami ini semua orang-orang yang bisa mendengar Tuhan. Tapi kadang-kadang kami kayak saya ini ya, saya tuh berusaha tidak terlalu ekstrim. Ya, walaupun saya juga galak, tapi saya bilang anak-anak nyingkir. Tapi memang salah satu yang paling ekstrim di Mahanaim itu Bunita Joel. Dan itu anak saya, Pak Joshua dan Pak Stephen, waktu mereka umur 5 tahun. Jadi di kami itu ada pelatihan pasukan Tuhan. Buat anak-anak generasi Joel yang melatih itu Bunita Joel. Saudara, dan itu latihannya umur 5 tahun loh saudara. Begitu hujan gede. Kita punya pick up. Anak-anak itu suruh naik pick up. Bawa banner keliling kota. Itu pelatihannya generasi Joel. Jadi saya udah tahu gayanya Bunita. Anak saya hari itu umur 7 tahun. Sudah di tengah jalan. Saudara, ya, angkat saudara permen ngasih penginjilan. Kalau Elion dan Miel lagi dilatih Bunita sama. Saudara umur 4 tahun dibawa ke Bantar Gebang, suruh doain orang. Lalu Bunita itu pokoknya ekstrim. Dan kemarin saya juga dengar menyembah, tapi saya bilang gini, sudahlah Tuhan ya, nyembah pakai berdiri aja, angkat tangan. Ya kan baik ya. Buecek saudara, air semua. Ya tapi sekali lagi kita punya jenderal yang super duper saudara ekstrim. Dia langsung bilang berlutut. Maka kami semua mau tidak mau termasuk saya, berlututlah kami di tengah becek semuanya saudara. Sekali lagi tapi saya bisa rasa banget. Pada waktu kami lakukan itu, Tuhan berkenan. Apakah tahun ini kita mau Tuhan berkenan? Saya berdoa biar setiap kita memilih yang Tuhan berkenan. Saudara yang kedua, pada waktu saudara mengalami accelerate harvest, ada banyak orang pengennya uang datang, kita ongkang-ongkang. Kalau saudara tahu, masa tersibuk, masa yang tidak ada istirahat adalah masa penuaian, harvest. Saudara, kalau saudara nabur, itu boleh sembarangan kapan aja, pakai istirahat 10 kali boleh. Saudara macul, istirahat 20 kali boleh.
Tapi ada masa yang sudah tidak bisa istirahat. Apa namanya? Harvest. Why? Terlambat sebentar, busuk. Saudara itu kalau baunya sudah tercium sama belalang dan sama burung, habis saudara. Kalau kena hujan, gak manis, rusak semua. Jadi pada waktu harvest, saya itu di Belanda ada musim harvest pear, saudara ya, apel. Maka semua anak sekolah ditawarin kerja. Dan lumayan saudara, metik apel segala macam itu per jam 10 sampai 15 gulden. Saudara, dan itu kami tidak ada kata malam istirahat, 24 jam. Kalau harvest tidak pernah boleh berhenti. 24 jam semua kerja. Langsung dari selesai dipetik, langsung packing. Langsung kirim. Kalau enggak langsung jual. Kalau tidak busuk semua. Nah, siapkah saudara? Karena pada waktu harvest beban akan bertambah. Masalahnya banyak orang tiba-tiba overload. Dan itu menyebabkan crack. Bagaimana kita menghadapi itu? Ayatnya berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang. Jadi bukan istirahat solusinya. Pikul kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Bebanku pun ringan. Saudara, yang pertama belajar meletakkan. Nih ya, kalau ini saya pegangin terus, walaupun ini ringan. Sebentar lagi tangan saya gini kalau 1 jam. Ini jadi berat. Kita harus belajar meletakkan. Ada orang tanya sama saya, Bu, kebutuhan Mahanaim setiap bulan 5M. Gimana? Ya saya belajar meletakkan. Karena saya pikirin pun gak bisa. Saudara, Desember, kalau Desember itu paling berat. Karena kan gajian saudara 3 kali. Awal bulan, THR, sama belakang. Terus kita pasti buat retret atau dulu acara ke Semarang. Saudara, dulu waktu acara ke Semarang, buat transport kita butuh kira-kira 500 jutaan. Terus buat bantuin di Semarang, kira-kira saya Mahanaim selalu keluar kira-kira 1 M-an. Saudara, itu sudah tahun lalu. Tapi sejak buat retret sendiri, setiap retret itu 2-3 M. Saudara, dan bebannya tambah berat. Harvest itu tambah berat, saudara. Dan hari itu ketika sudah waktunya bayar tiket, bayar bus, saudara ya, Desember lalu, uang cuma 100 juta. Padahal buat tiket dan buat bus seluruh Indonesia itu 1,5 M. Dan hari itu urusan begitu itu manajer saya Bu Nike. Anak pagi Dion ya, orang Sion itu hebat-hebat. Saya bilang, Nike, pokoknya jalan aja. Pokoknya booking semua bus, booking semua tiket, sampai detik terakhir baru bayar. Dia bilang siap. Dia booking semuanya, sudah deal semuanya. Dia bilang, dia manggil saya kan, Mam, besok bayar. Aku bilang, besok kan? Tenang aja, masih besok. Masih 24 jam, tenang, masih besok. Besok juga lu bayar bisa, terakhir kan? Terakhir jam berapa bayar? Bisa sih Mam, sampai jam 10 malam masih bisa. Oke, berarti masih tambahan lagi. 24 jam tambah lagi. Ya, sampai 22 jam, masih lama.
Saudara, dan dia sudah biasa dengan seperti itu. Saudara, dan ajaib saudara, Tuhan gak pernah terlambat. Tiba-tiba hari itu ada yang transfer 800 juta. Saudara kemudian transfer lagi. Singkat cerita dalam 1 hari. Tuhan beresin semuanya. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara buat makan, kira-kira juga 1 M sendiri. Tapi Tuhan datangkan bantuan banyak sekali. Ada yang kirim tempe kering, ada yang kirim roast band, saudara bihun, dari Sion kirim soun. Saudara ada yang kirim, wah pokoknya saudara daging ayam. Restoran bisa telepon saya. Bu, saya bantu 5.000 ayam. Bu, saya bantu 5.000 ya empal. Saudara ada restoran bilang, saya bantu 10.000 galantin. Siap, saudara. Dan Tuhan bereskan dengan cara yang baik. Ajaib. Tidak pernah saudara salah. Saya berdoa, saudara belajar meletakkan apa? Beban. Anakmu yang bermasalah saudara pikirin gak nolong. Pokoknya bagian kita doa. Apapun bagian kita dengarkan Tuhan. Tidak usah dipikirin. Itu namanya meletakkan beban. Yang kedua caranya apa? Pikul kuk. Jadi yang disuruh Tuhan itu yang dikerjain. Jangan maunya kita. Saudara, ada banyak orang nih Tuhan bilang gini. Deklarasi nggak dikerjain. Tapi dari pagi telepon orang. Ujungnya apa? Dia nggak dapat apa-apa. Sedangkan kalau deklarasi dulu, kemudian tenang dan jam tepat Tuhan bilang telepon sekarang. Orangnya lagi seneng. Saudara telepon, dapat berkat. Bisa ngerti? Pikul kuk itu artinya bergerak bersamaan dengan Tuhan. Pikul kuk tuh gini ya, ini kuknya kan 2. Ya. Saudara nggak bisa satu ke sana, nggak bisa. Satu maju, satu duduk, nggak bisa. Saudara harus bisa bergerak dalam ketepatan bersama Tuhan. Saudara, yang selanjutnya supaya tidak overload adalah lemah lembut dan rendah hati. Saudara, lemah lembut itu sisinya banyak. Tapi hari ini saya bahas tentang fleksibel. Saudara, banyak anak Tuhan itu kaku. Tidak bisa fleksibel. Ya. Mau kok begini. Ibadah harus begini. Caranya begini. Prinsipku begini. Nah, ini gak fleksibel. Saudara, kalau tahun ini saudara menghadapi banyak pertambahan banyak, saudara harus fleksibel. Ini contoh ya. Saya tetap butuh tidur. Tapi kerjaan saya tuh banyak saudara. Ya, percayalah saudara, karena Mahanaim itu sekolah yang biasa. Jadi kayak sekolah yang kayak terbang yang ada begini. Itu ada di 10 kota. Tapi sekolah online, saudara ada di 100 titik. Nah, belum lagi saudara rumah singgah, itu 5.000 rumah singgah. Belum lagi saudara musik, belum lagi penari, belum lagi yang namanya pasukan di 38 provinsi dan 10 negara. Saudara, belum lagi unit bisnis, belum catering. Saudara, jadi kerjaan saya itu banyak. Sehingga ujungnya kalau saya suruh tidur rutin jam 10 dan kemudian bangun saudara ya jam 4 ya enggak bisa. Saudara bisa bayangkan, saya dari Kamis sampai hari ini ya, saya belum istirahat sama sekali. Saudara, hari Kamis saya khotbah di Magelang, Akmil. Jadi saya berangkat dari Bekasi itu 6-7 jam. Saudara kemudian khotbah, balik lagi
Sampai ke Bekasi jam berapa? Jam 2 pagi. Saudara, jam 2 pagi, kemudian saya mulai doa 8 jam hari itu di Bekasi. Jam 5 saya sudah ada di Mahanaim, setengah 5 malahan. Saudara, dan kita mulai doa 8 jam. Selesai doa 8 jam, saya KKR. Saudara, dan retret di puncak. Saya pulang, saudara, kemudian ngontrol acara tanggal 17. Tanggal 17 saya dari jam 4 sudah di tempat supaya menahan hujan, ceritanya. Saudara, dan selesai kami jam 1 sorenya saya KKR. Dan itu terus sampai hari ini. Nanti malam, maafkan saya tidak bisa sampai akhir. Saya selesai khotbah, saya harus langsung ke Jogja. Karena besok jam 5 pagi kami acara di Jogja doa 8 jam. Jadi saudara, waktu saya sangat padat, haleluya puji Tuhan. Saya lebih banyak tidur di mobil sebenarnya. Tapi kalau saudara tidak bisa fleksibel, ya udah. Kalau harus tidur di mobil ya oke. Kalau cuma tidur sejam ya sudah. Kalau enggak bisa tidur ya oke. Pasti Tuhan kasih kekuatan. Ya, tadi pagi saya berangkat jam 4. Saudara, padahal tadi malam ngurusin banyak hal. Saudara, sampai jam 1 pagi. Tapi itu fleksibel. Ada orang yang enggak bisa fleksibel, enggak bisa. Ini jam saya. Ya, saudara, dalam menghadapi accelerate harvest, saudara akan overload. Saudara fleksibel dalam segala hal ya. Seperti saya kemarin dengarkan dari streamingnya, Bu Nani minta maaf. Minta maaf ya, karena ada yang duduk dan diusir. Betul kan? Bukti ya, saya dengerin ya. Saudara ya, nah ini saudara harus fleksibel. Saudara coba ya, yang di booking itu saudara ya, dikurangi. Saudara, kalau kami di Mahanaim selalu, kami sudah gampang aja. Pokoknya yang di booking tidak ada kata booking. Kalau saya bilang ini, datang cepat, berhak cepat. Sudah, itu aja. Pemimpin duduk di depan. Pokoknya kalau misalnya di depan penuh, duduk di lantai. Sudah, namanya pemimpin. Tunjukkan bahwa dirimu lebih. Ya, lebih apa? Lebih kuat. Lawang pemimpin. Lebih rendah hati. Lawang pemimpin. Saudara, di mana kami modelnya begitu. Semua pekerja, saudara di mana tempatnya? Di tempat yang kosong. Jadi begitu selesai, begitu mulai khotbah, semua pekerja duduk di depan. Selesai. Nanti kalau sini tempat penuh, saudara suka tidak suka begitu. Udah enggak bisa booking-bookingan. Ya, saya biasa kalau acara kan, saya selalu, kan ada namanya tuh, saya selalu copotin tuh namanya. Kenapa? Saudara, maaf. Itu menyebabkan, dalam tanda kutip ya, pejabat-pejabat booking kursi tapi datang telat. Dan di hadapan Tuhan, Tuhan gak suka. Kalau saudara mau duduk depan, datang paling pagi. Kenapa setiap kali di sini, saudara, saya selalu memulai lebih pagi. Kalau Bu Nani umumin jam 4, saya akan mulai dari jam 2, betul kan? Karena Tuhan bilang begini, hormati mereka yang datang. Lebih pagi, layani mereka. Kamu itu hambaku. Saudara, saya belajar. Semua anak buah saya, Mahanaim, saya bilang ini, nggak bisa ya. Kita ini pelayan, bukan tuan. Jadi kalau jemaat, saya bilang, kalau kami peraturannya begini, jemaat sudah mencapai separuh, kita mulai. Kita layani. Nggak bisa, itu tanggung jawab kita. Jadi di kami itu saudara, kan ada counter. Counter
itu datang selalu 3 jam, 4 jam sebelum acara. Begitu bilang, Bu sudah mencapai setengah atau sudah mencapai sepertiga, saya sudah jalan dari rumah. Saudara, dan mencapai setengah kami pasti langsung mulai. Kami semua sudah tahu, nah itu apa? Fleksibel. Saudara harus makin fleksibel. Kalau tidak, saudara akan overload. Tapi yang selanjutnya, rendah hati. Dan rendah hati adalah belajar dari orang. ATM kata Pak Agung. Amati, tiru, modifikasi. Ada banyak orang yang tidak pernah mau belajar. Saudara tertinggal. Ini salah satu nih. Saudara, sebenarnya awalnya saya itu dengerin khotbah Pak Daud Tony di sini. Saudara, Pak Daud Tony bukan tahun lalu, tahun sebelumnya. Saudara itu khotbah di sini dan bilang begini. Emas akan mencapai 2 juta per gram. Betul? Saya dengerin Pak Daud Tony. Hari itu emas baru 700. Saudara, dan saya bilang, Tuhan ini benar. Tuhan bilang benar. Saya langsung beli. Saya mau jujur ya, uang Mahanaim. Saudara, uang Mahanaim saya beliin emas. Saudara, 700, jadi saya beli sekilo. Begitu saudara, karena Tuhan bilang benar. Dan saudara, tahun depannya langsung mencapai 2 juta. Tuhan bilang gini, sekarang jual. Dan selisihnya itu saya pakai buat kemarin naik kapal. Saudara, dan saya untung 1,3 M. Cuma dari apa? Dengerin khotbah di sini. Pak Daud Tony di Mahanaim ngomongnya malaikat, nggak ngomong emas. Tapi saya belajar. Terus dia datang tahun lalu, dia ngomong begini. Perak, betul? Beli perak. Tenang, saya belajar. Ya, saudara, saya belajar dimanapun saya dengarkan. Walaupun kalau saya dengerin nggak sembari melotot gitu ya. Saya sembari kerja, sembari balesin saudara, saya dengerin. Saudara, dan begitu dengar perak tambah Bunani di Mahanaim. Saya rasa Bunani lupa. Saudara, Bunani itu khotbah di Mahanaim. Taruh penjaga. Tapi setelah itu dia jaralah emas, jaralah perak. Ayatnya. Saudara, dan kami langsung berdoa. Gimana cara jara emas, jara perak. Saudara, dan kami doa di Jogja salah satunya. Karena itu ibu kota. Tapi ibu kota pertama Indonesia. Tapi yang kedua, saudara, kami langsung hubungi dealer emas. Dealer perak. Terus kami bilang begini, sudah tahu kan perak dan emas itu kan biasanya cuma kotak jelek begitu kan. Kan kami anak-anak Tuhan punya hikmat. Kami bilang, boleh nggak Pak kita bikinin bagus? Boleh. Saudara, jadi kami desain. Saudara, emas jadi gambar peta dunia. Kami desain perak, gambarnya kuda berapi, Imlek soalnya. Tapi itu kan kuda percepatannya Elia. Saudara, dan saya mau cerita ya, itu kayak kacang goreng. Kami untung berapa? 700 juta dalam 1 bulan. Jualan apa? Perak, emas. Saudara tanya, kenapa? Khotbahnya Pak Daud Tony dan Ibu Nani. Kami belajar. Tapi saya tidak tahu apakah saudara di sini belajar. Itu ATM. Kami jadi gak pakai modal loh saudara. Kami cuma bikin desain. Saudara, dari emas yang batangan begini dibuat jadi tipis saudara. Itu emas 0,25 gram. Kami buat tipis peta dunia.
Dan itu aduh saudara, ini supaya saudara ngiler ya kalau berkat Tuhan. 2 hari sudah laku 1.000 dalam 2 hari. Sampai kami bilang begini, wih kalau ngikutin Tuhan keren ya. Tuhan bilang jarak perak, jarak emas langsung. Nah apakah saudara nangkep? Ya, kan rugi kan? Loh saya ini yang teriak-teriak loh. Tapi saya tidak ikuti deklarasi sini, tapi teriak-teriak gini. Amin, akselerasi harvest. Saya kunci, emang saya nggak pakai soalnya takut jatuh karena tipis itunya. Tapi tiap hari saya angkat gini, terbuka berkat Tuhan. Kunci kelimpahan. Dan itu semua kami alami. Saya berdoa yang di sini jangan sampai nggak ngalami. Kalau waktu kan saudara dibagi kopi, betul? Madu kopi. Kalau saudara kan bilangnya untuk meredam segala macam ya bau. Ceritanya kan di taman waktu itu dilem, betul? Ya. Tapi kalau saya angkat nggak gini, kopi buat kerja keras. Jadi mulai hari ini kami semua siap kerja keras dan setia. Saudara kami ini anak-anak arsitek, saya Bu Sofi. Saudara saya itu di arsitek seringkali harus gambar 3 kali 24 jam nggak tidur. Saudara dan teman kami apa? Kopi saudara. Saya sehari bisa 8 cup untuk membuat mata melek. Saudara tidak tidur. Dan karena itu pada waktu dapat madu kopi, saya bilang Tuhan, saya siap. Saya siap kerja, saya siap lembur lagi. Terus saya bilang semua sama anak Manaim gini, awas ya berani bilang capek. Awas ya berani sakit. Kalau saya yang 60 tahun tidak ada capek, tidak ada sakit, kalian apalagi. Jangan kalah sama Bu Nani yang 81. Awas ya berani sakit. Gak ada yang boleh berani bilang, Bu harus tidur 5 jam. Awas ya saya bilang. Bu Nani aja pergi sampai ke atas naik ya ke air terjun. Saudara jadi mereka selalu bilang gini, siap. Di Mahanaim sampai disebutnya gini, libur itu hoax. Jadi itu slogan kami, libur hoax. Tidak ada kata libur. Ya, panutannya siapa? Saudara Bu Nani 80 tahun, speak higher peak. Saudara kami begitu. Tapi apakah yang di sini begitu? Saya berdoa saudara kita belajar. Oke ya, sebenarnya masih banyak, tapi karena sudah waktu, saya serahkan kepada Bu Nani. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita tahu bahwa kita tidak bisa dibatasi dengan keadaan natural. Ya, kita adalah orang-orang yang supranatural. Jadi nggak bisa orang harus begini, kamu harus minum vitamin, vitamin itu perlu saudara. Tapi di luar daripada segala sesuatu, kalau Tuhan suruh kamu lakukan itu jauh lebih kuat daripada segala-galanya. Ya. Saya mau saksikan juga bagaimana pada saat kita di Fairbank itu harus matok saudara. Ya, kita matok di suatu universitas sana, itu pusatnya ya. Pusatnya segala-galanya, karena itu ada satu apa yang di atas apa namanya antenanya gede gitu, itu menguasai seluruh dunia gitu ya. Untuk cuaca, bisa cuaca di sini itu loh keadaannya. Saya itu jalan saudara, itu dinginnya haleluya ya, haleluya.
Dan itu semua es loh, ya. Hah? Minus 35. Ya. Saudara, ini kita jalan gitu ya. Jeblos gitu ya. Dan pada saat itu saya sampai kok kuat ya saya ya. Gitu. Kok kuat? Gitu. Secara manusia ya kemungkinan nggak kuat ya, karena dinginnya luar biasa. Tapi inilah namanya hidup dalam supranatural. Saya berdoa saudara, kita itu harus seperti yang tadi Ibu In katakan, hidup dalam supranatural. Sebab kita nggak bisa hidup natural saja ya. Di sana pada saat itu saya merasakan terpaut 15 jam dari Indonesia ya. Jadi nggak karu-karuan. Tapi ya saya ngucap syukur, kalau malam tidur ya bisa tidur gitu ya. Pagi kan saya selalu bangun 4:30. Ini bukan 4:30 sini, 4:30 sana. Ya tetap aja saya bisa bangun untuk 4:30 yang di sana 4:30. Setiap pagi saya tidak pernah berani untuk tidak ketemu Tuhan kalau pagi ya. Sesuai dengan waktu di mana Tuhan tempatkan. Kenapa? Bukan saya takut untuk dihukum sama Tuhan, tapi saya merasakan utang saya banyak sama Tuhan. Jadi saya kalau membayar seperti itu adalah suatu pembayaran yang sangat murah dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan buat saya. Jadi belajar kita hidup di atas rata-rata ya. Apalagi saya itu orang yang tidak suka kopi, makanya saya paling kalau makan cuma adulit aja, aduh kopi pahit gitu ya. Tapi saya percaya bukan harus minum madu yang banyak supaya kita kuat, tapi intinya bahwa engkau harus berjaga-jaga, jangan tidur itu dengan diberikan kopi ya. Dan saya mengucap syukur, saya ini bicara sekarang ya sama saudara-saudara jemaat streaming. Tuhan itu sangat mengasihi kalian ya. Kan habis pada waktu hari Selasa yang lalu sudah nggak ada sedikit pun sisanya, saudara. Saya cuma berdoa, Tuhan kau dengar kepengennya jemaat streaming, pengen dapat madu lagi. Saya bilang, kalau kacang almond bisa beli, ya, tapi kalau madu nggak ada yang jual. Saya hanya minta engkau dengar doa mereka Tuhan. Lalu madu keluar, waduh, puji Tuhan, ya. Sekarang ini madu sudah keluar, saudara. Dan anehnya saya hanya minta gini, ini waktu itu madu keluar, bau kopi sama mint. Waduh, kok ini kok baunya kopi sama mint. Tuhan, aku mintanya yang kopi saja, saya bilang gitu. Yang mint saya nggak berani ambil. Mintanya kopi aja Tuhan, yang seperti kemarin. Keluar loh saudara, ajaib banget ya. Jadi nanti sekarang lagi di packing dan akan dikirimkan, mungkin minggu ini dikirimin sebagian, dan doa lagi supaya keluar lagi. Mungkin hari ini kita berdoa supaya keluar lagi dan supaya penuh, karena hampir 800 sampai 1000 jemaat streaming yang belum kebagian ya. Percayalah Tuhan akan menggenapkan semuanya ya. Ini baik buat akhir zaman ya. Ini baik buat akhir zaman. Jangan mengatakan ajaib ya. Saya kok bisa menikmati. Itu nomor 2. Nomor 1 adalah makna daripada kenapa Tuhan berikan madu ini. Supaya dalam masa yang ada di hadapan saudara itu berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan sudah amat sangat singkat ya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua yang kau sediakan buat kami, untuk madu yang keluar juga untuk setiap jemaat streaming.
Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bahwa Engkau tahu panggilan daripada tentara adalah selalu siap dan tidak tergantung musim apapun. Terima kasih ya Bapak, biarlah firman-Mu ini menggugah hidup kami untuk kami boleh cepat menangkap akan apa yang Engkau mau di akhir zaman ini. Kami berdoa untuk Ibu Iin Tuhan, Engkau tahu bahwa hidupnya dalam supranatural, beri tetap kekuatan, kesehatan, dan Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan untuk mengerti apa yang harus dilakukannya. Terima kasih untuk semuanya. Kami menyerahkan akan acara sebentar sore ke dalam tangan-Mu. Urapi dengan urapan yang baru untuk Ibu Iin untuk dapat menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami sebentar sore ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya ada perkara yang ajaib yang Kau akan berikan untuk sebentar sore. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa untuk penginjilan Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa apa yang Kau genapkan sebelum Engkau datang untuk kedua kali, penginjilan harus sampai ke ujung bumi. Tempat-tempat yang tidak bisa terjangkau kami doakan, biarlah media sampai ke tempat itu Tuhan, sehingga kami berdoa mereka dapat mendengar berita keselamatan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa Engkau turun tangan di dalam segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya Bapak. Dan kami tetap berdoa saat ini keadaan cuaca Tuhan. Kami berdoa, kami tahu bakal terjadi sesuatu. Banjir, jangan sampai terjadi tsunami Tuhan. Kalau Kau izinkan akan terjadi banjir di mana-mana, kami mohon Engkau turun tangan. Dan Engkaulah yang akan membuat secara minimal. Satu hal kami minta di hadapan-Mu, Engkau luputkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka tidak mengalami sesuatu yang sangat parah Tuhan, sekalipun harus menghadapi banjir. Hari ini kami mendengar tentang goncangan Tuhan. Engkau tahu ini pasti terjadi. Kami berdoa kami dapat mengatasi setiap goncangan yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap mau berdoa buat presiden, wakil presiden, dan semua pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Beri roh takut kepadamu. Buat mereka Kau kejar dengan takut kepadamu Tuhan. Sehingga apapun peraturan yang akan dikeluarkan yang bukan berasal daripadamu, kami berdoa Engkau batalkan Tuhan. Beri mereka takut dan gentar kepadamu untuk melakukan sesuatu hal Tuhan yang mencelakakan bangsa ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Kami percaya Tuhan semua persoalan hidup kami, beban kami yang saat ini Kau izinkan kami mengalami, kami tahu Engkau akan memberikan jalan keluar buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan saudara. Bapak, ini minyak yang berasal daripadamu, minyak supranatural, minyak yang benar-benar kami boleh hidup dengan pengurapan ini. Kami hidup secara supranatural. Kami mengalami apa artinya supranatural dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami urapi mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan,
bibir mulut kami ya Tuhan dan hati kami. Seluruh hidup kami hidup dalam supranatural. Kami juga mohon Kau babat habis semua yang tidak benar dalam hidup kami. Sehingga kami benar-benar Tuhan hidup seturut dengan track yang Engkau tentukan. Kau berkati tangan kami dalam melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Kami minta anugerah-Mu turun. Apa yang kami kerjakan bersama-Mu akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Kami akan menjadi orang-orang di atas rata-rata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap akan memakai akan kunci kelimpahan ini. Semua yang belum terterobos di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi terobosan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan di atas kemiskinan dan kekeringan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berjalan seturut dengan jalan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memimpin akan perjalanan kami hari ini. Sehingga apa yang kami kerjakan hari ini selesai semua dan kami tidak terlambat dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Jangan lupa sebentar sore ada kebaktian.